Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Benny Kuswara, NIM 20064037 dari kelompok 1. Pada video kali ini, saya dan teman-teman saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang demokrasi pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Adapun nama-nama anggota kelompok dari kelompok 1 yaitu Rizka Lita, Benny Kuswara, saya sendiri, Muhammad Rafi Jauhari, Jessica Mardatila, Nadia Ramadanti, Fiona Griff, Atifa, dan Alwi Aulia Sujarman. Untuk materi pertama yaitu pengertian demokrasi yang akan saya sendiri yang menjelaskan. Secara etimologis, demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kraten yang berarti kekuasaan. Demokrasi secara umum berarti kekuasaan rakyat atau rakyat yang berkuasa, yang dalam bahasa Inggris sering disebut dengan ungkapan government of rule by the people. Demokrasi adalah pemerintahan atau kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat itu sendiri, menurut Abraham Lincoln. Negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Jika dilihat dari sudut pandang organisasi, demokrasi adalah pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan ada di tangan rakyat itu sendiri. Oke, selanjutnya, pengertian demokrasi secara historis. Demokrasi lahir dari pemikiran hubungan negara dan hukum pada masa Yunani kuno dan dipraktikkan dalam hidup bernegara pada abad ke-6 hingga abad ke-4 sebelum Masehi. Gagasan demokrasi pada masa Yunani kuno mengalami masa surut saat bangsa Romawi dikalahkan oleh suku Eropa Barat. Tatanan masyarakat yang demokratis digantikan dengan tatanan feodal yang memberikan tempat istimewa kepada pemuka agama dan pemimpin-pemimpin gereja. Zaman ini berlangsung selama berabad-abad dan baru surut ketika gerakan Renaissance muncul dan berusaha menghidupkan kembali sastra dan budaya Yunani kuno. Gerakan ini mencapai batasnya pada abad ke-15 sampai dengan ke-16. Perkembangan demokrasi modern ini di kalangan masyarakat Eropa menjadi semakin kuat. Ketika dalam kehidupan spiritual masyarakat Eropa terjadi reformasi, yaitu reformasi agama yang melanda masyarakat Eropa Barat pada abad ke-16. Prinsip dasar demokrasi, di mana rakyat dapat secara bebas menyampaikan aspirasinya melalui kebijakan sosial dan politik. Prinsip demokrasi dan prasyarat dari berdirinya negara demokrasi telah terakomodasi dalam Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi dapat ditinjau dari pendapat seorang ahli yang bernama Samsul Wahidin yang menyatakan bahwa prinsip-prinsip dasar demokrasi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kedaulatan rakyat. Selanjutnya, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas, pemilihan yang bebas dan jujur, persamaan di depan hukum, proses hukum yang wajar, pembatasan pemerintah secara konstitusional, pluralisme sosial, ekonomi, dan politik, nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Pemegang kedaulatan negara adalah rakyat, mekanisme kekuasaan mayoritas, pelaksanaan pemilihan yang bebas, jujur untuk memilih perwakilan rakyat yang akan menjalankan pemerintahan. Terakhir yaitu dihargainya nilai-nilai kebebasan, toleransi, pluralitas, kesetaraan, keadilan, serta kemanusiaan. Bentuk-bentuk demokrasi. Menurut Torres, seperti yang dikutip dari Kailan dan Zubaidi, demokrasi dapat dibedakan ke dalam dua aspek. Yang pertama yaitu aspek formal, dan yang kedua aspek substantif. Formal demokrasi merupakan demokrasi yang mengacu kepada sistem pemerintahan, di mana di sini dapat juga dibedakan ke dalam dua aspek, yaitu
sistem demokrasi presidensial dan sistem demokrasi parlementer. Sistem demokrasi presidensial merupakan sistem demokrasi yang membebankan tanggung jawab pemerintahan kepada presiden. Sementara sistem demokrasi parlementer membebankan pemerintahan kepada parlemen. Selain dapat dibedakan berdasarkan aspek formal, demokrasi juga bisa dibedakan berdasarkan nilai-nilai yang mendasari pembangunan suatu demokrasi tersebut. Berdasarkan nilai-nilai yang mendasarinya, demokrasi dapat dibedakan di antaranya yaitu sistem demokrasi liberal dan sistem demokrasi sosialis. Selanjutnya, ada 5 kriteria demokrasi menurut G. Bingham Powell Jr. 1. Pemerintah mengklaim mewakili hasrat warga negara. Kedua, klaim tersebut berdasarkan hasil kompetitif secara berkala antar calon alternatif. Ketiga, kebanyakan orang dewasa ikut dalam pemilihan sebagai pemilih atau yang dipilih. Keempat, pemilihan bebas. Kelima, warga negara memiliki kebebasan dasar seperti berbicara, pers, berkumpul, berorganisasi, dan membentuk partai politik. Selanjutnya, unsur-unsur dasar demokrasi menurut Kailan dan Zubaidi tahun 2007. 1. Keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik. 2. Tingkat persamaan tertentu di antara warga negara. Ketiga, tingkat kebebasan atau kemerdekaan yang dipakai oleh warga negara. Keempat, suatu sistem perwakilan. Kelima, suatu sistem pemilihan mayoritas. Baiklah, selanjutnya adalah demokrasi memiliki dua aspek. Aspek pertama yaitu aspek formal atau prosedural. Yang kedua, aspek nilai-nilai atau substansial. Aspek formal dan prosedural terdiri dari pemilihan, lembaga independen, konsultasi, atau perundang-undangan. Aspek nilai-nilai atau substansial yaitu terdiri dari dikembangkannya nilai kebebasan dan kepentingan rakyat, penghargaan, kedamaian, keadilan, dan penghargaan atas keanekaragaman dan lain-lain. Selanjutnya, sistem demokrasi di Indonesia. Sistem demokrasi Indonesia yang pertama terdapat di dalam sila keempat Pancasila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kedua, perkembangan demokrasi di Indonesia ini dapat dibagi ke dalam 4 periode, yaitu pertama periode tahun 1945 sampai dengan 1959, yang kedua periode 1959 sampai dengan 1965, ketiga periode 1966 sampai dengan 1998, dan keempat periode 1999 hingga sekarang. Terima kasih. Demokrasi di Indonesia pada periode tahun 1945 sampai 1959. Pada masa ini, sistem demokrasi di Indonesia adalah parlementer. Kelemahan sistem demokrasi parlementer adalah memberi peluang kepada pihak partai-partai politik dan DPR untuk mendominasi. Pada masa ini, persatuan di kalangan golongan-golongan di Indonesia menjadi rapuh. Selanjutnya, demokrasi di Indonesia pada periode 1959 sampai 1965. Pada masa ini, Indonesia melaksanakan sistem demokrasi terpimpin. Sistem demokrasi terpimpin ini yaitu sistem demokrasi yang memberi porsi besar kepada negara untuk mengontrol bidang-bidang kehidupan masyarakat. Masa ini ditandai dengan mendominasinya presiden, terbatasnya partai-partai politik, tetapi berkembangnya partai komunis yang menjadi kekuatan besar pada masa itu. Dan juga berkembangnya peran ABRI sebagai kekuatan militer di Indonesia. Demokrasi di Indonesia periode 1999 sampai sekarang. Pada masa reformasi ini, demokrasi dijalankan dengan berakar pada kekuatan multipartai yang berusaha mengembalikan perimbangan kekuatan di antara lembaga-lembaga negara, baik lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pada masa ini, peran partai politik kembali menonjol
sehingga pada saat yang sama menunjukkan bahwa demokrasi yang baru di Indonesia ini memberi ruang yang lebih bagi partisipasi rakyat di dalam lembaga legislatif. Baiklah, kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu ciri-ciri demokrasi Pancasila. Ciri-ciri demokrasi tersebut ada dua. Yang pertama yaitu sistem demokrasi yang dilandasi oleh nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Yang kedua, pemerintahan rakyat yang berdasarkan nilai-nilai filsafat Pancasila, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kata-kata salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.